Masya Allah. Panas. Ini panas. Oh, semut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kajian siang hari enggak boleh lama. Anda sudah capek beraktivitas tadi waktu duha dan sekarang ngantuk-ngantuknya. Maka kalau kajiannya kelamaan ini berbahaya. Insyaallah kita sedikit hanya memberikan sebatas tausiah, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan yang disampaikan dalam tema kajian, pentingnya mencari yang halal. Dalam salat Jumat tadi imam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di rakaat kedua. Ada yang tahu surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dari zikrullah. Kapan sebuah harta dan interaksi orang tua dengan anak bisa menyebabkan seseorang jamaah bisa bermakna mengingat Allah, sehingga saat Anda membaca kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah atau kalimat thayyibah yang lainnya, berarti Anda sedang melakukan zikrullah. Yang kedua, zikrullah juga bisa bermakna peringatan yang Allah turunkan. Sehingga yang dimaksud zikrullah, orang melakukan kegiatan zikrullah adalah mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah. Karena itu Jumatan kalau kamu dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Dan kita tahu kegiatan Jumatan itu apa? Apa yang dilakukan ketika Jumatan? Baca tahlil atau baca tahmid atau apa? Seorang khatib berceramah didengarkan oleh para makmum. Ketika khatib ini berceramah, dia menyampaikan peringatan dari Allah. Dia mengutip dalil, dia menyampaikan tausiah dan nasihat kepada para jamaah, sehingga jamaah diingatkan dengan peringatan Allah, baik berkaitan dengan motivasi untuk jadi orang baik atau penjelasan tentang masalah halal haram dan seterusnya. Semua kegiatan ini disebut oleh Allah sebagai zikrullah. Maka saat seorang muslim mengenal aturan Allah, sejatinya dia sedang melakukan zikrullah, mendekat kepada peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat tadi dan anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Ada dua makna di situ. Makna yang pertama adalah jangan sampai kesibukan kalian dalam urusan dunia, senangnya kayaknya contohnya banyak. Ada orang misalnya saking sibuknya kerja sampai lupa sholat. Di Surabaya ada nggak Pak? Hah? Nggak ada. Nggak salah. Atau ada orang yang begitu sibuk interaksi
saking senangnya dengan anak sampai lupa ibadah. Ada? Ada enggak? Mungkin ada tapi jarang ya. Kalau kasus sibuk dengan harta sampai lupa ibadah, contohnya banyak. Tapi saking sibuknya dengan anak sampai lupa sholat, kayaknya belum nemu gitu ya. Mungkin ada tapi jarang. Sehingga yang paling banyak adalah terjadinya orang yang lalai untuk melakukan ibadah disebabkan karena sibuk dunia. Ini makna yang pertama. Wahai jangan sampai interaksi kalian dengan harta, interaksi kalian terhadap keluarga menyebabkan kalian lupa untuk mengingat Allah, menyebabkan kalian lupa untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Dulu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau saking senangnya dengan kuda, sampai beliau bermain dengan kuda hingga lupa apa? Zikir sore. Beliau mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Aku sangat mencintai al khair. Al khair berzikir kepada Rabbku hatta tawarat bil hijab, sampai matahari itu terbenam. Artinya beliau saking sibuknya bermain zikir sore. Dan itu terjadi pada sebagian hamba ketika dia sibuk untuk melakukan aktivitas dunia. Tapi karena beliau ini seorang nabi, Nabiullah Sulaiman alaihissalam langsung menyembelih kuda itu. Karena inilah yang menjadi penyebab aku lupa kepada Allah sampai kemudian kuda itu disembelih. Sebagai kafarah karena kecintaanku kepada kuda ini melebihi kecintaanku untuk berzikir kepada Allah, sehingga sampai kuda itu kemudian dihilangkan. Kita mungkin masih pada tingkatan seperti itu, sehingga bapak misalnya main HP sampai komat, HP-nya disedekahkan. Pernah nggak ya? Gara-gara HP ini aku telat sholat wajib, ya sudah HP ini saya sedekahkan. Nemu kayak gitu pak? Kayaknya kosek toh ketimbangkan. Kemudian makna yang kedua. Jadi tadi makna yang pertama, interaksi dengan harta menyebabkan seseorang itu lupa untuk zikrullah. Makna yang kedua, cintanya orang kepada harta sampai menyebabkan orang itu melanggar aturan Allah. Dan ini yang paling banyak terjadi. Disayangkan kalau ternyata peluang ini tidak diambil. Walaupun mungkin nanti dia harus nabrak satu, nabrak aturan dua, nabrak aturan tiga. Tapi gimana lagi? Adanya kayak gitu. Hari gini jangan bicara aturan agama. Dia memotivasi dirinya untuk mengambil sesuatu yang dilarang. Maka saat dia mengambil harta itu, sampai pada titik dia melanggar larangan-larangan Allah. Ini kok. Dia berpikir seolah-olah keterbatasan dia dalam mencari harta, dia hanya bisa mengambil sesuatu yang haram, padahal masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Dan ini yang paling parah, sehingga banyak sekali terjadi di masyarakat. Orang sudah diingatkan, dia tahu ini riba, ini haram. Terus gimana caranya untuk bisa dapat modal kalau nggak ngambil yang kayak gini? Gimana caranya untuk bisa mendapatkan peluang kalau ini tidak boleh? Pak, ini tidak boleh loh Pak. Sogok Pak. Bapak kalau ngambil tender ini, misalnya titik tertentu untuk menjadi penyuplai makanan, ya, kan harus beli itu ya, makanan ternak maksudnya Pak ya. Sehingga untuk bisa mendapatkan titik tertentu agar dia bisa nyuplai makanan ternak di peternakan A, peternakan B, dia harus beli. Kalau nggak pakai beli nggak bisa. Sogok nggak itu Pak? Kalau belinya kepada sesama penjual swasta, B2B, business to business, tidak ada masalah. Tapi kalau belinya adalah B2G, business to government,
Ternyata yang dibayar adalah aparat atau oknum aparat. Ini masalah. Dan baik yang nyogok maupun yang nerima sogok, semuanya dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang karena gara-gara sogok. Ar-rashi yang nyogok, wal murtashi yang terima sogok, war raish penghubung sogok. Namanya raish. Memang dia bukan penerima sogok, dia bukan pemberi sogok, tapi dia perantara sehingga terjadilah sogok melalui pihak ketiga. Ketika sampai itu dilakukan, maka yang bersangkutan nabrak aturan Allah demi sebuah peluang. Wah sayang Pak, nanti kalau kita nggak ambil, kan yang ngambil non muslim. Daripada diambil orang lain, udahlah kita yang ngambil. Terus emang kamu bertanggung jawab untuk mengambil itu gara-gara posisimu sebagai orang muslim, tapi caranya harus dengan yang kotor seperti itu. Harus pakai sogok, harus pakai pendekatan yang jelas itu dilarang. Jangankan bicara masalah aturan agama, pakai aturan negara saja itu adalah kriminal. Ya, kita nggak boleh. Terus kenapa kau ambil? Ini peluang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai gara-gara kau ingin mengejar harta, kau ingin mengejar yang disebut peluang, kau ingin mendapatkan seperti yang kau inginkan, sampai membuat kau lupa dari peringatan Allah. Kau tahu ini haram, kau tahu ini dilarang, bodoh amat, tabrak. Peduli amat, gak dikubris. Ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Di saat dia sudah tahu itu dilarang, tapi ternyata tetap dia langgar. Berarti harta itu membuat dia lalai dari peringatan Allah, alias dia gak peduli dengan aturan Allah. Baik, kita sepakat ini maksiat. Dan manusia ketika mendapatkan harta dengan cara maksiat, akan ada konsekuensi berat yang harus dia terima. Karena penghasilannya bisa jadi terlarang untuk dia terima. Penghasilannya adalah penghasilan yang haram. Selanjutnya, lalu arti penting seorang hamba ketika dia menyadari bahwasanya dia berada di lingkungan atau di sebuah wilayah yang mungkin harta haram itu bertebaran di mana-mana. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar untuk tampil beda dalam keadaan bernilai pahala besar. Saya ulangi ya, sabar untuk tampil beda, memegangi kebenaran bernilai pahala besar. Sehingga ketaatan seorang hamba di akhir zaman, ketaatan seorang hamba di akhir zaman, di saat banyak orang yang melanggar aturan, pahalanya bisa jadi lebih besar dibandingkan ketaatan seorang hamba ketika dia berada di lingkungan yang baik. Kenapa? Tantangannya lebih besar. Maksudnya begini Pak, orang yang kerja di area yang lingkungannya semuanya maksiat, kanan kirinya toksik semua. Ini ngajak yang haram, ini ngajak yang riba, ini ngajak yang dilarang. Tapi dia istiqomah, komitmen, aku gak mau mengambil yang haram. Maka orang seperti ini, ketika dia komitmen seperti itu, akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itulah Nabi SAW pernah menceritakan orang yang mendapatkan pahala 50 sahabat. Siapa itu Pak? Rasulullah SAW menyebutkan, datang satu zaman di mana mereka diliputi dengan aneka ujian dan fitnah. Al-amilu fihim lahum ajru khamsina minkum. Orang yang beramal di tengah mereka, mereka dapat pahala 50 sahabat. Maka semua sahabat kaget. Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum. Ya Rasulullah, mungkin maksudnya adalah 50 di antara mereka. Apa kata Nabi SAW? La ajru khamsina minkum. Tidak, 50 pahala kalian.
Orang yang hidup jauh dari zaman sahabat, tapi dia bisa mendapatkan pahala 50 pahala sahabat. Itu kayak apa, Pak? Para ulama memberikan penjelasan. Orang ini hidup di tengah manusia yang penuh dengan penyimpangan, tapi dia tampil beda, nggak mau ikutan sama yang lain. Saat dia bertahan komitmen hanya mengambil yang halal saja, di saat itulah ujiannya akan menjadi semakin berat. Maka saat dia komitmen itu, pahalanya 50 kali di antara pahala sahabat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada sebagian hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bukan berarti bahasanya manusia ini lebih mulia daripada para sahabat, tapi Allah kasih pahala yang lebih besar dibandingkan pahala sahabat. Dan mudah bagi Allah untuk memberikan pahala bagi hambanya. Lalu Pak, kenapa itu bisa terjadi? Kembali kepada tadi, ibadah yang dilakukan dengan tantangan yang besar, nilai pahalanya jadi besar. Salah satunya adalah komitmen dengan meninggalkan yang haram di akhir kehidupan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana mereka tidak peduli dari mana dia mengambil harta, amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kira-kira Bapak sudah menjumpai zaman kayak gini belum? Sudah. Indikatornya apa, Pak? Pemerintah. Maksud indikatornya pemerintah. Yang jadi indikator pemerintah atau swasta? Anda sudah menjumpai zaman ini belum? Orang nggak peduli dari mana dia mengambil harta. Merasa sudah ya? Kayaknya sudah, Pak Ustaz. Di mana orang nggak ngubris aturan, tahu yang haram itu di depan matanya, Pak. Dia ngerti itu haram. Bodoh amat, peduli amat. Yang penting saya kenyang, anak istri saya dapat uang. Sehingga dia ketika mencari harta nggak peduli aturan. Dan itu bisa kita jumpai di zaman kita. Sampai ketika ada orang yang dia selalu membatasi diri dengan yang halal, itu langsung divonis sok suci. Ini orang yang paling beda sendiri, dikatakan apa? Sok suci. Misalnya Pak ya, ada orang yang kerja di sebuah institusi pemerintah di negeri Konoha. Kanan kirinya penuh dengan orang-orang yang toxic people itu, Pak. Yang ini ngajak A, yang ini ngajak B, yang ini ngajak C, yang ini ngajak itu, ngajak itu. Tapi dia sendiri nggak mau. Aku nggak mau, Pak. Aku pengennya yang halal saja. Saya nggak pengen harta-harta haram seperti itu. Kira-kira orang ini dikucilkan atau tidak? Ya, dikucilkan. Pasti. Kamu mau dimutasi kemana? Sehingga sampai pada titik ancaman, Anda ini mau dimutasi kemana? Karena ganggu sistem. Sehingga mereka yang ikut dalam lingkaran apa ini? Setan atau iblis? Orang nyebut lingkaran setan ya. Karena mereka bekerja sama dalam maksiat. Sehingga antara setan manusia dengan setan manusia yang lain saling kerja sama. Ini jangan sampai bocor. Sehingga semuanya harus dapat bagian. Karena mereka ingin menjamin jangan sampai bocor, maka semuanya harus ikut dalam lingkaran tadi. Kok ada nyenil satu ya, ada satu yang nggak ikut, wah ini dianggap batu sandungan. Maka gimana caranya orang ini disudutkan sehingga disebut sok suci lah. Kamu mau dimutasi kemana? Jangan merasa bau berat. Ada sebagian kawan-kawan ya yang kerja di dinas-dinas yang basah, tapi dia ingin membersihkan, dicekoki kayak gitu. Makanya sampai dia itu nggak mau. Saya dipromosikan untuk naik jabatan, tak tolak. Resikonya besar. Loh kenapa? Kalau saya berada di jabatan itu anginnya kenceng banget.
Makin tinggi kan angginya makin kecil. Ini saja saya itu sudah sering mendapatkan penawaran-penawaran yang nggak benar itu. Itu sudah saya berusaha untuk menghindari, tapi tetap saja selalu ada. Masya Allah. Saya kasih motivasi. Kalau kau bertahan mengambil sesuatu yang haram, kau beribadah di tengah fitnah yang berat, pahalamu besar. Karena meninggalkan yang dilarang itu juga bagian dari menghindari yang haram, juga ibadah. Maka saat orang menghindari sesuatu yang dilarang, menghindari yang haram, sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah. Dia ingat aturan Allah, ini nggak boleh. Dia ingat aturan Allah, ini di salah satu kawan, beliau cerita pengalamannya. Beliau ini tinggal di Jogja, tapi aslinya Jakarta. Kerja di sebuah BUMN yang ngurusi bagian sesuatu. Sudah lah ya. Sampai pada jabatan Pimpro. Selalu berhadapan dengan kwitansi yang banyak masalah. Entah kwitansi yang manipulasi, kwitansi kosong, dan dia harus tanda tangan. Dia menolak, tidak pernah mau. Itu ditekan sama atasan, ditunggu bawahan. Karena bawahnya juga punya kepentingan. Halo ya Pak, ini kalau Bapak nggak tanda tangan, kita nanti juga nggak dapat bagian apa-apa Pak. Sudah Bapak merasa aman saja, insya Allah nggak bakalan kita bocor. Atasannya juga neken. Akhirnya sampai pilihan yang terakhir, dia keluar di posisi gajinya dan tunjangan yang kotor mungkin 10 kali lipat dibandingkan gaji. Dia lepas. Sampai terakhir kemarin waktu saya ketemu beliau, cerita tentang pengalaman hijrahnya. Saya keluar dari BUMN itu habis-habisan, sampai jual laptop sudah. Akhirnya rumahnya terjual, sampai terakhir itu jual laptop, kontrak. Kemudian dia pindah ke kota yang lain, mulai karir bisnis dalam urusan sebagaimana aktivitas dia waktu di pemerintahan, tapi sekarang dia mendirikan perusahaan swasta. Mulai dari nol, betul-betul nol, nggak punya apa-apa. Awalnya hanya link-link dengan teman dan seterusnya, sampai sekarang dia punya perusahaan baru yang jauh lebih besar, dengan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemudian beliau menugaskan belasan karyawannya untuk ikut di sekolah KPMI di Jakarta, yang biaya satu orang kurang lebih 11 juta. Dia memberangkatkan sekian karyawan untuk ikut itu. Kamu harus belajar di sini. Dan beliau cerita pengalamannya, Masya Allah. Semoga ini bukti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah bakal gantikan dengan yang lebih baik. Keyakinan beliau itu. Saya merasa yakin siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah bakal gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Dan aku nggak betah. Jadi berontak hati yang bersih ini sampai harus siap meninggalkan sesuatu yang nilainya besar demi untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, orang yang mendapatkan pahala besar tadi karena dia komitmen dengan kebenaran. Sehingga inilah manusia yang dia beribadah kepada Allah dalam bentuk mentaati aturan Allah dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Mentaati aturan Allah dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, walaupun godaannya berat. Nabi SAW pernah mengatakan, al-ibadatu fil haraj hijratin alayya. Orang yang beribadah dalam situasi kacau itu mendapatkan pahala seperti berhijrah kepadaku. Siapa manusia zaman sekarang yang bisa mendapatkan pahala hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah untuk ketemu Nabi SAW? Sudah nggak ada, udah tutup.
Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Tapi ada orang yang punya peluang untuk bisa dapat itu. Dalam situasi serba kacau, semua orang berpikir gimana caranya menyelamatkan hartanya dengan cara apapun, terlepas dari masalah aturan. Tapi ada satu orang yang komitmen, sudahlah, saya nggak ikut rebutan, nggak dapat juga nggak apa-apa. Walaupun ada banyak penawaran, yang ini ditawari 5 titik, yang ini 10 titik, yang ini 9 titik, aku nggak ikut ngambil. Walaupun mungkin ada banyak penawaran, yang ini ada penawaran dari instansi A, instansi B, mungkin peluang itu besar, aku nggak ikutan, aku nggak mau ngambil itu. Ya kalau mau seperti ini, kalau enggak saya juga nggak harus melayani mereka. Ada beberapa GM hotel, Pak, General Manager hotel, dia sempat tanya ke saya, kadang beberapa itu minta kwitansi palsu, kadang nota kosong, kadang setelah dapat uang tiba-tiba minta di belakang. Itu kira-kira gimana, Pak? Iya, nggak usah dikasih. Kalau mereka nggak dikasih, ya jadinya mundur. Sudahlah, Bapak nggak usah merasa takut, pasti akan ada konsumen yang lain. Sehingga mungkin okupasi Anda tinggi ketika ada penawaran-penawaran, tapi caranya nggak benar kayak gitu. Sampai kapan edukasi seperti ini kita biarkan tidak terjadi? Jadi kalau kemudian semua pemilik toko, pemilik perusahaan atau pemilik layanan untuk kegiatan pemerintahan tadi harus melayani kayak gitu, sampai kapan edukasi tentang haramnya sogok itu sampai ke mereka? Ya harus sesekali dibuat tegas. Mohon maaf, saya nggak mau ngasih. Kau mau tinggal di sini silahkan, enggak juga silahkan. Masih banyak ya, calon konsumen yang lain. Ayo Thomas, berkontribusi untuk kami, kan masih ada hal-hal yang tidak dianggarkan. Kenapa nggak dianggarkan? Kalau memang itu dibutuhkan. Kadang kan alasannya kayak gitu ya. Namun seperti ini juga perlu untuk dipertegas agar setiap muslim menyadari bahwasanya ini rantai bermasalah. Dan para pengusaha, terutama Anda yang mungkin punya peluang-peluang ikut tender, sekali lagi tolong Pak, jangan pernah keluarkan uang haram itu untuk mereka. Yang tanggung jawab dosa tidak hanya mereka, tapi yang ngasih juga turut bertanggung jawab. Kalau Anda bisa betah seperti ini, bertahan seperti ini, walaupun mungkin godaannya kuat, semoga janji Nabi SAW dapat pahala seperti pahalanya 50 sahabat, atau seperti pahala yang orang yang berhijrah kepada beliau SAW bisa kita dapatkan, karena dia komitmen dengan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu sebagai pengantar. Sekarang jam 1 kurang 5 menit. Sisa waktu mungkin kita kembangkan dengan studi kasus dari jamaah. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Ini kasus ini Ustaz. Kasus Biasanya terjadi di tempat kami Ustaz. Jadi katakan ada rekanan itu. Jadi ada rekanan yang minta tanda tangan. Tapi sebelum datang itu dia dikatakan ini, kalau mau tanda tangan kesini dulu, tapi bawa apa lagi? Nah tapi bawa apa ini dimakai oleh sebuah kawan-kawan yang Ustaz. Nah ini bagaimana dengan seperti ini? Apakah kita ini boleh menanyakan ini makan dari mana? Sebagai yang meminta sekian. posisi Bapak ada di mana? Yang menikmati makanan itu atau Ya, teman kerjanya itu, Ustaz. teman kerja? Teman kerja saya. Teman kerja Bapak. Ya, jadi kan ini Pak, saya mau tanda tangan ini, tanda tangan invoice. Tentang invoice. Tapi nanti kalau datang ke sini, ya bukti adalah bawa makanan. Ya, itu bawa Ustaz. Nah, apakah kita juga boleh menikmati makanan itu atau bukan? Ya. Tidak saya malu. Baik. Ini namanya apa ya? Ghulul. Ini namanya harta ghulul. Kalau misalnya ini berkaitan perusahaan swasta dengan swasta, lalu untuk tanda tangan invoice dari penanggung jawab perusahaan A, perusahaan rekanan,
Penanggung jawabnya ini minta sesuatu, ya bawalah makanan atau apa dan seterusnya. Boleh nggak dikasih? Boleh dikasih atau tidak? Tidak boleh, Pak. Loh, kenapa tidak boleh? Kalau kita ngasih, sogok. Tapi kalau nggak dikasih, nanti dia nggak mau tanda tangan, Pak. Laporkan ke perusahaan dia. Itu kan tanggung jawabnya. Kayaknya tetap harus dikasih ya, Pak. Ini yang mau yang mana ya? Pengen yang ngasih atau karena permintaan yang bersangkutan? Budaya yang seperti ini, Pak, menghancurkan suasana kerja. Dulu setelah Nabi SAW menaklukkan daerah Khaybar. Khaybar itu dihuni oleh siapa? Yahudi. Di situ banyak sekali pohon kurma, kebun kurma. Rasulullah SAW mengutus sahabat Abdullah bin Rawaha untuk datang ke sana dalam rangka menarik jizyah. Jizyah itu apa? Upeti yang dibayarkan oleh ahli kitab karena dia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan ngitung jizyah itu berdasarkan hasil panen. Maka Abdullah bin Rawaha ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menaksir kira-kira hasil panen kebun mereka berapa, nanti bayar jizyahnya berapa. Apa yang terjadi? Saat Abdullah bin Rawaha tiba di sana, orang Yahudi itu menyiapkan perhiasan emas. Lalu mereka menyampaikan kepada Abdullah bin Rawaha, wahai Abdullah, silahkan kau bawa ini dari kami, tapi tolong turunkan nilai jizyah. Sehingga mereka mau nyogok sahabat. Sahabat itu mau disogok, Pak, dengan harapan nanti nilai jizyahnya diturunkan. Subhanallah, ketika Abdullah bin Rawaha mendapatkan tawaran itu, beliau langsung ceramah di hadapan Yahudi. Ya ma'syaral Yahud, wahai Yahudi, inni a'lamu annakum abghadun nasi ilayya. Wahai Yahudi, dengerin ya, sungguh demi Allah, kalian adalah makhluk yang paling aku benci di muka bumi ini. Tapi aku tidak akan mendolimi kalian untuk menetapkan nilai jizyah melebihi dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Aku nggak terima ini kayak gini. Lalu salah satu pendeta Yahudi itu mengatakan, bihada tuqamu as-sama' wal ard. Dengan prinsip seperti inilah langit dan bumi itu ditegakkan. Maksudnya apa? Dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan di muka bumi. Karena orang itu komitmen dengan aturan. Sehingga seperti ini perlu keberanian. Jadi kalau budaya kayak gini terus-terusan dilakukan, sampai kapan edukasi kayak gini akan berhenti, Pak? Bahkan mohon maaf, Pak, di negara kafir tapi mereka menjaga kredibilitas kerja, mereka menjaga kepercayaan, amanah, dan seterusnya. Budaya kayak gini kan nol, Pak, nggak ada. Walaupun mereka tidak beragama. Saya pernah datang ke salah satu negeri kafir, kemudian dijemput oleh panitia di airport, lalu naik taksi. Nah itu kan ada argonya, ke hotel. Kemudian teman saya itu bilang, kalau antum kamu bayar melebihi dari nilai argo yang tertera, dia itu bisa marah, dia supirnya marah, Pak. Itu dianggap pelecehan. Wah, ini kok beda banget sama di Konoha. Kalau di tempat kita ada sopir taksi dibayar persis sesuai argo, gimana, Pak? Hah? Marah dia, Pak. Kok nggak ada tipsnya? Saya pernah itu ngasih sesuai argo di Jakarta, Pak. Oh, itu dia merengut, marah. Orang ini kenapa dikasih sesuai argo? Ini argonya misalnya 95.000, tak kasih 95, Pak. Nanggung nggak? Kenapa nggak 100 gitu? Ya belajar pelit dikit lah. Jadi maksud saya adalah sesuaikan dengan itu. Itu dia emosi, Pak. Betul loh, seperti kayak gini kayak gitu. Hah? Ada nggak seperti kayak gitu, Pak? Jadi memberi sesuai argo itu bagi mereka sesuatu yang kok pelit banget. Bukan masalah pelit dan tidak, ini masalah kedisiplinan. Tapi kalau di negara kafir,
yang mereka sudah terbiasa dengan budaya disiplin, budaya amanah, ngasih melebihi argo pelecehan. Kamu mau nyogok saya? Putri saya yang waktu itu umurnya 3 tahun ya, itu pernah hilang di Masjid Nabawi setengah jam dia. Jadi pas bubar dari habis sholat jenazah kan langsung brul bubar ya. Itu saya kehilangan putri saya, umurnya 3 tahun. Tak cari-cari kurang lebih setengah jam itu hilang. Ketemu setelah ada jamaah kami yang menemukan ada anak Indonesia nangis. Nah, terus saya info itu anak saya. Akhirnya saya cari ketemu, digendong sama askar. Askar ini saya ajak salaman tidak mau, Pak. Saya ajak salaman, mau setelah saya terima saya ajak salaman itu dia menghindar. Takutnya apa, Pak? Ketempelan. Nanti kalau salaman sama orang di Indonesia kan, orang Indonesia ini suka nempeli sesuatu ya. Takutnya ketempelan. Dia menghindar, enggak mau. Padahal cuma salaman, saya mau berterima kasih salaman, dia enggak mau menghindar. Cukup ucapkan saja. Subhanallah. Kalau di tempat kita kebalikannya. Masya Allah. Enggak ditempeli, nempel. Jadi kita perlu belajar yang kayak gini. Perlu belajar, sekali lagi, belajar seperti ini. Dimulai dari mana? Ya masyarakat juga harus paham. Sehingga kalau menyadarkan yang atas mungkin perlu effort yang besar. Tapi kita mulailah dari grassroots masyarakat bawah. Sudahlah, kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar kayak gitu, ngurusi administrasi apapun, udah nggak usah bayar. Kalau memang gratis ya gratis. Nggak enak ya Pak. Ya berangkat dari perasaan nggak enak untuk tidak bermaksiat. Minimal ngasih sesuatu, mbok gula, teh, gedang hijau. Karena sudah berhasil diuruskan administrasi di kelurahan. Sampai kadang tingkat yang paling bawah, tanda tangan RT, jaluk. Di sini ada kan? Ya? Insya Allah tidak ada ya. Pak RT-nya rajin ke masjid. Insya Allah tidak ada. Subhanallah. Jadi yang kayak tadi hukumnya dilarang Pak, dan sampaikan ya tanda tangan nggak usah ada embel-embel kayak gitu. Dan Bapak kalau ditawari makanan seperti itu ya, lihat dulu doyan atau tidak ya. Kalau doyan ya tetap tidak boleh dimakan. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan biasanya tentang bagaimana kalau kita sudah tahu paham dengan agama, kita punya isinya halal. Nah, dengan jadi isinya halal ini kan kita saja sangat tentang pendakwah. Pendakwah kan berarti kan dia yang mengajarkan ilmu agama Islam. Tapi di akhir zaman ini saya melihat punya pendakwah yang mungkin akhirnya tuh suatu khotimah atau mungkin ajarannya itu kayak seorang kiai sampai punya tulisan gitu. Apa yang membuat apa? Haram, apa mungkin mereka kamu bisa maksudnya bagus gitu. Kenapa bisa begitu? Baik, masya Allah. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak termasuk di situ, dan saya mohon kepada Allah pelindungan. Sehingga bicara masalah agama di depan disoroti banyak orang dan potensi keplesetnya besar. Sehingga ini kepleset. Mungkin enggak giliran saya akan kepleset. Dan mungkin peluang kepleset itu ada. Kalau orang tidak dilindungi oleh Allah untuk teguh di atas kebenaran, sangat mudah kakinya kepleset. Karena makin di atas makin licin. Makin di atas makin licin. Nah, ibarat sebuah gedung kan, makin di atas makin mengerucut ya Pak. Sehingga makin gampang kepleset. Baik. Kalau Bapak bertanya, kenapa kok tokoh-tokoh agama itu seperti itu kelakuannya? Ada dua kemungkinan. Antara sebenarnya dia itu manusia jahat tapi berkedok agama, atau memang dia sebenarnya orang yang berangkat dari punya agama tapi kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Apapun kemungkinan itu, dua-duanya adalah potensi kejahatan. Ini sebenarnya bukan hal yang pertama. Sebelumnya penjahat itu sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa Pak? Pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu gembong maksiat.
tapi mereka punya pengikut banyak. Sehingga sampai ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas ulama'uhum qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling jahat itu tokoh agamanya. Wa khairun nas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama'uhum. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik adalah tokoh agamanya. Jadi berkebalikan. Sebelum Nabi SAW diutus, tokoh agama itu penjahat semuanya. Tokoh Yahudi, tokoh Nasrani, tokoh agama musyrikin. Tokoh agama musyrikin itu siapa, Pak? Dukun. Dukun, ya. Tokoh agama musyrikin, dukun. Sehingga konsultasi orang dulu, konsultannya itu kalau mau konsultasi agama ya, konsultasi kesyirikan, itu konsultannya dukun, Pak. Dulu ya. Makanya kalau Anda dapat cerita Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, pernah mau konsultasi ke dukun di Syam. Karena dulu trennya orang dulu, sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah, tokoh agama musyrikin itu dukun, peramal. Tokoh agamanya Yahudi ya pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Jadi tokoh-tokoh agama inilah yang memprakarsai kesesatan. Sehingga mereka yang menyebarkan penyimpangan, menghalangi dakwahnya Nabi SAW. Allah ceritakan dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Lalu datang generasi setelah generasi para nabi Bani Israel sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa tidak ada nabi lagi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Walaisa baini wa bainahu nabi." Antara aku dengan Isa enggak ada nabi. Jadi antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Bani Israel terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Bani Israel terakhir. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Muncul generasi setelah mereka yang mendapatkan warisan Alkitab. Warisan Alkitab itu apa? Taurat dan Injil. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil harta yang hina yaitu dunia untuk mengubah fatwa. Sehingga kebenaran disimpangkan demi mendapatkan keuntungan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan diampuni. Ini skandal sogok. Kalau skandal seksual ada nggak, Pak? Oh, banyak sekali. Allah bercerita dalam Al-Quran tentang pendeta Nasrani yang katanya tidak nikah, tapi zina. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi tragedi tentang pelecehan seksual di tempat ibadah, Allah ceritakan warahbaniyah, praktek rahbaniyah. Rahbaniyah itu enggak mau nikah. Ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, yang mereka buat-buat sendiri. Aku tidak pernah mewajibkan itu, kata Allah. Dan mereka berharap dengan itu bisa mendapatkan pahala yang lebih. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, kenyataannya mereka tidak bisa menjaga dengan maksimal. Artinya banyak bocornya. Loh, kok Ustaz tahu dari mana? Aku tidak melakukan investigasi, tapi Quran yang cerita. Dan berita dari Allah, Bapak percaya nggak? Berita dari Quran, Bapak percaya? Percaya, Pak? Kayaknya masih ada yang ragu ini. Bapak percaya, Pak? Wajib percaya. Karena yang cerita siapa? Quran. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sejarah itu berulang. Hanya pelakunya yang beda. Sehingga kalau dulu tokoh agama Yahudi Nasrani, makanya peringatan ini dalam Al-Quran. Makanya kisah tentang Musa dalam Al-Quran paling banyak.
kisah tentang Bani Israel paling banyak. Sebab perjalanan umat ini ternyata nanti akan dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Mengambil pengalaman umat itu agar jangan sampai kita meniru mereka. Selanjutnya, lalu bagaimana pengaruh pemahaman agama terhadap kondisi kesolehan sang hamba? Terkadang syahwat manusia lebih dominan. Saat syahwat itu lebih dominan, sehingga mengalahkan pengetahuan agama, tidak berimbas kepada takwa, maka muncullah aneka pelanggaran-pelanggaran tadi. Mungkin dia sudah hatam Bulughul Maram, mungkin dia hatam Safinah, Matan Ghaya wa Taqrib, Matan Nabi Syuja, atau buku-buku fikih yang lainnya. Dia tahu, tapi syahwatnya lebih dominan. Kenali identitas itu, lalu masyarakat ya jangan serta-merta kemudian mempercayakan orang yang tidak bisa diberi amanah. Karena ini salah satu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, pembohong dianggap orang yang jujur, orang yang jujur disebut pembohong, orang yang pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat dianggap pengkhianat. Hadis sahih. Sudah merasakan? Sudah merasakan? Sudah merasakan? Apa indikatornya? Pemerintah lagi. Jangan mengkambing hitamkan. Indikatornya mungkin bisa kita lihat di tengah masyarakat, baik di tataran A maupun di tataran B, ya. Sehingga kita lihat kok kayak gitu suasananya. Itu pembenaran dari apa yang pernah disampaikan Nabi SAW. Ternyata terjadi di depan mata kita. Nah, selanjutnya masing-masing dituntut untuk carilah guru agama yang benar. Karena terkadang orang salah milih guru, akhirnya sampai pada posisi dia jadi korban, dia jadi korban keganasan sang guru. Wallahu ta'ala alam. Ini kan boleh langsung. Ustaz, ini ada seorang konsultan pajak dan haji sunnah, kemudian diminta oleh sebuah lembaga perusahaan karena pajak itu 10%, sehingga perusahaan itu gimana menghitung supaya mendapatkan 2,5%, sehingga dimanipulasi dengan rupa yang tadinya 10% itu hanya kalau betul tentunya bayarnya 2,5%. Begitu gimana Ustaz? Begitu gimana ya? Boleh artikan? Oh gitu. Sudah terjadi belum? Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Ini pertanyaan berat ya. Ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada dua hal Pak. Mungkin Bapak bisa bedakan ini ya. Coba Bapak bedakan. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya ulangi ya. Yang pertama, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua,
tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama? Sama atau beda, Pak? Beda atau sama? Baik, coba Bapak kasih nilai ya. Ini dusta atau bukan? Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, dusta atau tidak? Dusta ya. Baik. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Dusta atau tidak? Hah? Dusta. Dusta. Gak boleh berarti ya? Boleh. Saya kasih contoh ya. Contoh misalnya, Bapak habis kerja, lalu pulang. Sebelum pulang, mampir masjid. Duitnya disemen sebagian. Kemudian buka WA, dihapus-hapusi WA-nya, SMS-nya. Kenapa? Karena nanti kalau pulang dihisap sama istrinya. Sudah? Lalu apa yang terlihat itu dikasihkan ke istrinya. Nyoh, wes, iki olehku hari ini. Tapi sebenarnya Anda sudah mengamankan sesuatu. Berarti kan ada yang tidak diceritakan. Itu suami pendusta atau bukan? Hah? Suami cerdas. Suami cerdas. Bukan pendusta. Gimana, Pak? Nyari aman. Boleh kayak gini? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh ya? Asal apa? Asal halal. Asal aman. Baik. Sehingga Anda rahasiakan sebagian. Karena nanti kalau ini Pak, kalau sudah masuk ke bini syariah, nggak bisa ditarik ya Pak. Akhirnya Anda amankan sebagian. Mungkin mau dikasihkan ke orang tuanya, mau dikasihkan ke saudarinya, atau siapapun ya. Sehingga dia mengamankan sebagian. Tidak menceritakan semua penghasilan suami kepada istri, itu boleh atau tidak?